9 butir peraturan perundangan. 3 diantaranya sudah dicabut, yaitu nomor urut 6, 7, dan 8 sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan Permen PUPR tahun 2019 nomor 21. Jadi yang nomor 6 itu tidak akan kita bahas. Nomor 7 dan 8 kita bahas sebagai pembanding, ya, mengingat aturan itu relatif cukup baru tetapi sudah dicabut. Sedangkan peraturan nomor 1, nomor urut 2, nomor urut 3 akan kita bahas sedikit karena sifatnya sebagai landasan dari keselamatan konstruksi itu sendiri. Kita akan banyak bahas nomor 9 dan nomor 5 juga. Jika pada mata kuliah sebelumnya, yaitu teknik keselamatan dan risiko, sudah dipelajari mengenai sistem manajemen K3 atau SMK3, maka pada materi ini kita akan bahas mengenai istilah baru, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sebagai pengganti dari SMK3. Dalam SMKK ini, selain mengandung aspek K3 dan lingkungan, health, safety, and environment, juga ada diksi baru yang disebut dengan keselamatan keteknikan dan keberlanjutan. Jadi mengarah kepada quality, kemudian keandalan, reliability, dan keberlanjutan, sustainability. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, kita kembali ulas sedikit. Yang dimaksudkan dengan tempat kerja ini ada 5 yang bisa kita identifikasi, yaitu di atas tanah, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara. Dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, keselamatan di tempat kerja konstruksi diatur pada pasal 1 ayat 2 poin C, yaitu berlaku dalam tempat kerja di mana dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Undang-undang ini mengatur untuk ditetapkannya syarat-syarat keselamatan kerja untuk semaksimal mungkin dapat mencegah kecelakaan, kebakaran, dan peledakan, kemudian memberikan APD, rute evakuasi dan pertolongan, serta mencegah kerusakan lingkungan dan timbulnya penyakit akibat kerja. Itu sedikit tentang landasan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kita masuk ke Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Undang-undang ini adalah pengganti dari 1999. Ada beberapa perbedaan, khususnya di bab 6, kegagalan bangunan, itu berubah menjadi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, di mana kegagalan bangunan itu nanti terdapat pada salah satu bagian dari bab 6 pada undang-undang yang baru. Ada 6 poin perubahan, jumlah babnya menjadi 14. Kemudian ada kejelasan tanggung jawab, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada diksi baru tentang isu keberlanjutan, keandalan, dan kualitas dari konstruksi. Kemudian ada penekanan di bidang SDM dalam penyelenggaraan konstruksi, dan database untuk pembinaan dan pengembangan, serta sanksi yang lebih ditekankan pada hukum perdata.
Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang istilah standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ini definisinya adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini mengandung 5 komponen, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan kerja di tempat kerja, tenaga kerja, lingkungan, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup. Nah, definisi di atas walaupun sudah menyebutkan adanya pedoman teknis, tetapi belum dengan jelas mengatur mengenai produk konstruksinya, yaitu kualitas dan keandalan konstruksi, yang mana hal ini baru diatur pada pasal 59 dari undang-undang ini, dan diatur lebih lanjut pada Permen nomor 7 tahun 2019 dan Permen nomor 21 tahun 2019, maksudnya Permen PUPR tentu saja, dengan diksi barunya yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK. Pada undang-undang ini ada asas yang baru dicantumkan, yaitu asas kebebasan, kemudian pembangunan keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Tetapi ada diksi atau bagian kalimat yang hilang kalau dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu hilangnya bagian kalimat yang berbunyi demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan pasal 1 dari undang-undang ini, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan strip atau pekerjaan konstruksi. Jadi bentuk usahanya juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu usaha konsultansi konstruksi, kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian yang ketiga adalah integrasi dari keduanya. Dan masing-masing dibedakan lagi menjadi usaha umum atau spesialis, dan dibagi lagi menjadi beberapa jenis bidang usaha. Dalam pasal 59 ini disebutkan bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan harus disahkan atau disetujui oleh 2 pihak, yaitu pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang disepakati mencakup hasil rancangan, rencana teknis, proses, kemudian material atau peralatan atau teknologi, dan hasilnya sendiri, yaitu produk dari konstruksi itu sendiri. Butir-butir rincian kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dituangkan dalam bentuk standar-standar dan pedoman yang berisikan tentang standar bahan, peralatan, K3, prosedur, mutu produk, perlindungan sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 60 mengenai kegagalan bangunan. Kedua pihak dapat ditetapkan oleh penilai ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan kegagalan bangunan. Pasal 61 mengenai syarat-syarat seorang penilai ahli, yaitu harus bersertifikat, berpengalaman, dan terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Pasal 61 ayat 2 ini mengenai tugas penilai ahli, yaitu menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar yang sudah disepakati, menetapkan penyebab dari kegagalan itu, kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab, serta melaporkan hasil penilaian dan memberikan rekomendasi pencegahan tentu saja.
kepada menteri. Pasal 63, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan jika ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pasal 65 ayat 1 dan 2 ini mengenai jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan konstruksi oleh penyedia jasa, yaitu selama umur konstruksi seperti yang dituangkan pada kontrak kerja konstruksi. Pasal 66 mengenai pihak yang melaporkan, yang tentu saja adalah pihak yang dirugikan, termasuk pengguna jasa. Terima kasih dan sampai jumpa pada bagian berikutnya.